yang ada di Singapura. Nama saya Devi. Kenapa Mbak? Ada yang bisa dibantu? Gini loh, Mi. Saya itu udah 1 tahun di Singapura. Dulu udah pernah di Singapura, tapi ini bos baru gitu loh, Miss. Terus habis itu saya udah 1 tahun di sini sering dituduh mencuri, Miss. Udah 4 kali ini saya dilaporkan ke kantor polisi. Terus polisi tuh nggak nemuin apapun, Miss. Dan polisinya tuh tahu kalau majikan saya tuh punya penyakit kayak gampang lupa, sampai dia tuh keluar mau pulang ke rumah itu sampai lupa gitu loh, Miss. Jalan pulangnya tuh sampai lupa. Lah tadi kemarin sore agensi saya telepon, Miss. Jadi nggak tahu besok, nggak tahu kapan nanti ada polisi yang datang mau bawa kamu. Lah masalahnya apa, Mem? Kan saya bilang gitu. Enggak, itu nggak ada masalah apa-apa, cuma majikan kamu merasa nggak nyaman. Terus katanya nggak suka dengan kehadiran saya di rumah itu, Miss. Lah saya bilang ya udah nggak apa-apa. Saya langsung bilang kayak gitu. Kalau bisa ya cepatnya, karena saya juga nggak nyaman di sini. Udah 4 kali loh, Miss. Dia itu nelpon polisi begitu terus, sampai saya tuh ada rekamannya semua, Miss. Rekamannya semua itu ada, sampai ser saya tuh bilang gini, udah kamu nggak usah, don't worry gitu kan, nggak usah takut, kata dia kan. Mem itu emang crazy, bilang kayak gitu ke Devi lah. Tapi kan saya tetap aja takut, Miss. Soalnya bawa-bawa polisi seumur hidup saya tuh baru kali di Singapura ini. Dari majikan saya yang dulu tuh nggak pernah ada problem. Ya nggak apa-apa sih, biarin aja, nggak ada masalah sayang. Yang penting kamu tidak melakukan apapun. Itu lebih aman ya. Majikan saya tuh anehnya gini, Miss. Pertama kali ngomong ke saya tuh 1 bulan yang lalu tuh bilangnya paspor dia yang lama hilang. Paspor dia ini, Miss. Terus dia ngomong ke polisi, ternyata yang hilang tuh bukan paspornya dia, tapi paspor pembantunya dia yang dulu 2016. Yes, biarin aja. Berarti intinya adalah majikanmu yang nggak bagus, sudah selesai. Nggak usah dipikir sayang. Tapi saya jujur sakit hati, Miss, kepengen gitu caranya dari pihak MOM tuh tahu kalau majikan saya itu nggak bagus. Saya takutnya nanti dia punya pembantu yang lain-lain, karena bukan cuma ke saya, Miss. Dia tuh dulu tuh punya 5 pembantu juga dipulangkannya dengan cara ya begitu, Miss, sama juga. Ya kan kamu bisa lapor MOM tuh sayang. Caranya gimana? Kan ada nomor teleponnya MOM toh. Saya nggak tahu lah, Miss. Kamu ketikin di Google kan ada toh MOM. Bahasa Inggris saya tuh nggak lancar, Miss. Hah? Bahasa Inggris saya nggak lancar. Bahasa Inggrismu nggak lancar? Sebentar tak cek no ya, sebentar. Saya nggak tahu juga, sebentar. Biar majikan saya tuh bisa di blacklist, Miss. Soalnya udah bukan cuma saya, pembantu yang dulu juga 5 tahun mau masuk 6 tahun itu, Miss. Orang Palembang kerja di majikan saya. Juga sama, Miss, dituduh nyuri ini gitu. Tapi itu kalau setiap ditanyain apa yang hilang, itu nggak bisa ngejelasin, Miss. Polisinya juga bilang, kan ada rekodnya tuh di kantor polisi, katanya kan emang majikan saya tuh sering katanya lapor-lapor kayak gitu. Tapi saya jujur, Miss, kepengen pulang ke Indonesia. Saya kepengen cepet-cepet pulang, Miss. Saya nggak mau kayak gini terus gitu loh, Miss. Setiap pagi saya dibilangin, ditunjuk nih sama dia, dibilangin hati jahat. Orang Muslim Indonesia itu kebanyakan tuh pencuri, bayangin nih, saya selalu dibilangin kayak gitu. Ya udah, kan ini kesempatan kan kesempatan kamu toh. Kesempatan kamu pulang lah. Dicatat ini nomornya itu. Nomor HP-nya MOM. Tapi mungkin ada yang bahasa Melayu ya? Nggak tahu sih, Miss. Belum pernah, soalnya saya nggak pernah ada problem dengan majikan saya dulu. Ya udah, dicatat nomor teleponnya. Dicatat nomor teleponnya. Berapa, Miss? +65 85 85 85 47 47 25 25 45. 45. Oke, nomor satunya lagi. Bentar, Miss, ini saya simpan dulu. Berapa, Miss? +65
095 6438 64 38 38 51 51 22. 22. Terus kalau saya nanti memang dibawa ke kantor polisi itu saya harus gimana, Miss? Bisa nggak sih, Miss? Ya kalau ngomong saya... apa adanya loh, nggak usah khawatir. Kenapa? Enggak, maksudnya bisa nggak gitu loh, Miss? Kalau saya tuh minta langsung pulang aja, nggak usah ke agensi saya. Kalau agensi saya maunya saya transfer, Miss. Agensi saya dukung Ya saya. ngomong aja pulang, ya udah pulang aja. Minta pulang aja, gak ada yang bisa maksain kamu. Kamu ada PT kan di Indonesia? Berapa lama sih Tiongkok? Gak ada. Di mana, Miss? Kamu punya Saya di agensi? Singapura, Miss. Punya di Singapura sama di PT Indonesia di daerah Jakarta Barat. Ya udah, kamu laporan sama PT-mu aja. Saya udah, Miss. Cuma semuanya itu tergantung dari majikan semua katanya. Ya enggak dong. Kalau kamu pingin pulang ya pulang, kan sudah finish. Belum, Miss. Devi baru 1 tahun di sini. Finishnya masih tahun depan, Januari. Loh, katanya kamu bertahun-tahun di Singapura. Saya 3 tahun, Miss. Dulu itu saya tuh kerja di beda majikan. Yang ini majikan baru. Ya udah lo kan pulang ya pulang lo, nggak masalah kan? Kamu minta pulang, siapa yang bisa maksa kamu? Ya minta pulang aja. Emangnya sama PT-nya minta pulang nggak boleh? Kan ya boleh toh? Kata pihak PT-nya semua tuh tergantung dari majikan, Miss. Lah iya, tergantung dari majikan dan juga tergantung dari kamu kan? Bener nggak sih? Iya. Lah kalau kamu nggak mau, emangnya dia bisa maksa kamu? Kan nggak bisa. Mau yang nggak mau kerja kan kamu. Udah selesai kan masalahnya? Gimana masalahnya? Majikannya Devi yang ngerepotin, Miss. Nggak ada yang bisa ngerepotin kan, kamu bilang sudah mau dipanggil polisi kan kamu? Ya Iya. udah pulang, selesai kan? Tapi paspor Devi disimpan sama majikan, Kan Miss. bisa dikembalikan kan, Dok? Kan katanya kamu mau lapor MOM, saya sudah kasih nomor telepon MOM kan? Iya. Kan kamu bisa mengadu di sana. Bener nggak Iya, sih? Miss. Ya udah, Iya. saya sudah mendapatkan itu. Nomornya sudah tak kasih. Selesai kan? Iya. Ada yang lain Pasti lagi? Enggak sih, Miss. Ya udah, itu disimpan nomornya MOM. Terus kamu sekarang laporan sama MOM. Iya, Miss. Oke. Makasih ya, Miss, Yo, ya. terima kasih. Yo. Waalaikumsalam. Miss Yuni tuh nggak tahu peraturan Singapura ya teman-teman ya. Aduh. Memero dapat curhatan dari Singapura ya, kadang-kadang ya bingung juga saya itu. Nggak ngerti ya. Ya karena mungkin bukan bidang saya. Oke, niki lagi ngrungokno musik enak-enak ya wis ono sing curhat meneh polisi meneh. Aduh, kasusnya kok polisi. Nggak begitu riweb. Iya, Singapura kan ada MOM, makanya tadi saya bilang sama dia telepon MOM, bener nggak sih? Karena secara detailnya saya itu nggak tahu kelanjutan TKL MOM yang ngurus betul, jadi saya nggak tahu, makanya saya pasrahkan ke MOM Singapura curhat KBRI MOM CDE Miss lah ya, saya sudah kasihkan, karena memang saya nggak tahu. Nah, inilah yang saya merasa sangat aneh sekali ya teman-teman. Seluruh negara yang ada pekerja migrannya, mereka kira Miss Yuni itu tahu banyak hal. Padahal enggak ya. Saya hanya tahu banyak tentang Hong Kong. Itu pun tidak semuanya tentang Hong Kong. Jadi apa yang saya sampaikan itu berdasarkan pengalaman saya. Tetapi teleponnya tuh merambat kemana-mana seolah-olah saya itu ahli dalam bidang peternakan, permobilan, per-RT-an, dan per lainnya. Padahal saya kan nggak ngerti apa-apa, Rek. Ngerti ku mek Hong Kong. Iya kan? Oh, Taiwan juga. Yang imigrasi 35 itu keluarganya nggak nelpon, ya wes gak karo mbak kayak apa. Jadi saya sudah mengingatkan berkali-kali bahwa Miss Yuni itu hanya taunya tentang Hong Kong, hukum Hong Kong berdasarkan pengalaman. Jadi tidak lebih dari itu. Tapi karena Miss Yuni berani speak up,
Sampai agen-agen di Hong Kong itu merasa bahwa saya itu pingin menguasai. Salah. Saya itu memberikan edukasi. Seharusnya saya membantu kalian. Anak-anakmu yang ngocol-ngocol itu tak kayak edukasi. Malah saya yang diamuk. Dikiranya lese keto makau lah, mau se kemto lah. Saya nggak tahu maksudnya itu apa. Saya mencari informasi, memberikan informasi saja. Lah sampai ke Taiwan, sampai teko Singapura, sampai teko Jepang, sampai teko Korea. Itu kan berarti kan media sosial itu tidak bisa dihalang-halangi. Benar nggak sih? Terus saya tuh seolah-olah ingin menguasai. Enggak, jauh dari kata-kata itu. Saya memberikan informasi ini berdasarkan pengalaman saya. Wes titik. Walaupun kamu kerjaan di agent sampai 20 tahun, tapi sampai hari ini kamu masih tetap kayak gitu aja, ya berartinya kamu tidak ada perkembangan dalam hidupmu. Paham maksud saya? Jadi kalau dipikir saya ingin menguasai, tidak. Saya tidak pernah TKW Malaysia, kalau kalian ada masalah cari saya. TKW Taiwan, jika kalian ada masalah cari saya. Enggak, saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Yang butuh bantuan, saya bantu semampunya. Siapapun. Saya tidak membatasi siapapun. Jadi saya nggak pernah berteriak. Saya nggak pernah. Kenapa banyak orang gerah? Karena perlakuan mereka ke orang lain sama yang nyata itu beda. Karena mereka gerah. Karena kenapa sih sedikit-sedikit lapor sama Yuni? Emangnya Yuni agentmu? Emangnya Yuni itu pemerintah? Emangnya Yuni itu lembaga? Terus ngapain lapor sama Yuni? Lewong Yuni sendiri aja kamu takut, apalagi Yuni pemerintah, apalagi Yuni lembaga. Apa ya gak kayak kitir-kitir? Leres napa mboten? Lah Yuni itu bukan siapa, Yuni itu sendiri. Yuni itu cuma ditemani itu loh, suami saya itu. Saya kemana-mana cuma ditemani suami saya ini. Kemanapun. Lah saya sendiri aja kamu tergopoh-gopoh. Lah apalagi saya adalah pegawai pemerintah ataupun saya lembaga. Apa gak melecur-melecur we? Benar gak sih? Saya bukan siapa-siapa. Diakui atau tidak, saya cuma memberikan edukasi. Dan ingat, edukasi itu tidak semuanya sesuai. Tidak semuanya sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Contohnya, kamu tidak suka nih diberitahu tentang job cowok nggak ada di Hong Kong. Nah, apa yang saya sampaikan akan menjadi toksik. Apalagi kamu caro job cowok, ya jelas kamu nesu. Apalagi saya memberikan edukasi tentang pencucian uang. Ya karena kamu adalah orang-orang yang mencari korban. Saat saya memberi edukasi, maka kamu akan bilang, pengikutnya Yuni goblok-goblok, pengikutnya Yuni kecengok-cengok. Karena dia takut orang-orang itu pinter, tidak bisa ditipu. Terus tiba-tiba ada laki-laki komen, saya percaya karena cangkeme Yuni ki wonge goblok. Loh, keren ngono kuwi konsep elek. Kowe iki pernah ditolak karo TKW, kowe iki nangis. Makanya kowe gacor-gacor di sini, kamu itu ngerayu TKW gak iso karena TKW-nya itu, mbaknya itu sudah teredukasi. Bener apa ora? Jadi kenapa kalian yang heboh? Jadi konten ini akan menjadi madu buat kalian yang pingin edukasi, pingin tahu tentang kehidupan luar, tetapi menjadi racun bagi kalian para penipu dan sindikat. Kenapa? Sama-sama kerja di agent. Kontenin aja. Kenapa takut? Anakmu sakit, kamu mau kontenin. Artinya adalah biar orang tahu bahwa kalau anak buahmu sakit, walaupun tahun baru Cina, kamu datang ke rumah sakit, kamu datang. Aku ngerti ngonten kaya ngene jathuk no ket biyen aku wis ngonten. Saking ora ngerti aku iki ngonten-ngonten iki. Aku iki wong kuno pluk aku itu. Saya ke penjara tak konteni mulai biyen. Aku iki gak ngerti lek ngonten iki mau bisa memberikan edukasi. Aku ora ngerti Mbak LPK. Jadi saya kalau tahu ngonten-ngonten ini bantu orang kayak gini dikontenin. Alah kat biyen saya itu kalau ngonten-ngonten tuh. Benar gak sih? Jadi saya cuman ingin katakan,
Kalau hari ini bisa ngonten, kalau tahu aku sejak kerja di agent wis tak konten. Masalahnya aku iki wong kuno, wong ngoplok, wong gendeng, orang ngerti. 2012 orang enek wong zamane ngonten nggak video. Saya sudah ngonten, Mbak. 2012. Awakmu nendi? 2012 saya sudah ngonten. Cek Facebook saya, YouTube saya. Papa lihat pokan ya, mau. Oman ngerti ya? Mau. Jadi karena saya nggak ngerti, aku itu nggak ngerti. Aku tuh nggak ngerti ngonten, apalagi ujuk-ujuk dapat uang. Saya nggak ngerti dapat uang. Saya dapat uang sampai banyak itu saya ora roh. Koncoku sing teko Indonesia mrene menceritakan kowe iki entuk dhuwit yo lho mosok. Lho entuk dhuwit to tibake. Ya karena priority saya bukan ke uang. Aku ngerti lho, aku lek ngerti dhuwit rek ngonten zaman biyen. Karena saya nggak ngerti dhuwit. Sakroku ya nolong wong dilebokno, dinolong wong dilebokno. Kalau enggak, emangnya ya saya tahu itu Tempur Sari Lumajang. Saya nggak tahu Tempur Sari Lumajang itu mana, saya nggak tahu. Ya poro aku Tempur Sari. Cirebon apa poro aku? Aduh, anu kok mencleng. Se. Aduh, ono pasel-pasel barangnya. Hah? Melok lah sik ya. Kamu kalau usah melok biasa biasa. Anjir. Tak melek. Ta. Ciao. Cak Yuna. Wah. Alah. Suami saya, lo nggak boleh gitu dong. Mati.